Mari pada malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh atau amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, serta suri tauladan yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kesempatan di malam hari ini kita lanjutkan kembali, yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum taghtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ukhilla, dihalalkan lakum bagimu, lailata, malam asyami, puasa. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Ar-rafasu, bercampur ila nisaikum, dengan istri-istrimu. Hunna, mereka, libasun, pakaian, lakum bagimu, wa antum, dan kamu, libasun, pakaian, lahunna, bagi mereka. Alima, telah mengetahui Allah annakum, sesungguhnya kamu, kuntum, kamu adalah tahtanuna, kamu khianat atau tidak dapat menahan anfusakum, dirimu atau nafsumu. Fataba, maka dia mengampuni, alaikum, atasmu, wa'afa, dan dia memaafkan, angkum, dari kamu. Fal'ana, maka sekarang basyiru, campurilah mereka, wabtahu, dan carilah olehmu, maka taba, apa yang telah menetapkan Allah lakum, untukmu.
Jadi pada ayat ini atau surat Al-Baqarah ayat 186 ini, ayat ini merupakan suatu keringanan dari Allah ya, bagi kaum muslimin tentunya, yang mana Allah telah menghapuskan apa yang telah berlaku pada permulaan Islam ya. Jadi pada permulaan Islam, ketika berpuasa itu hanya diperbolehkan berbuka, artinya makan, minum, berhubungan suami istri itu sampai yaitu isya, sampai waktu isya. Setelah waktu isya maka dia harus berpuasa kembali dan baru berbuka besok kembali. Tuh nggih. Lah tapi kalau misalnya sebelum isya misalnya nggih, maghrib ternyata ketiduran, saking lelahnya belum berbuka ternyata ketiduran, maka dia harus melanjutkan kembali puasa. Kalau sudah ketiduran berarti tidak boleh makan, minum, berhubungan suami istri sampai besok kembali yaitu maghrib lagi. Maka dengan turunnya ayat ini merupakan kabar gembira terutama bagi kita ya, Islam yang sudah yaitu apa artinya pada zamannya Nabi kita termasuk puasanya kan ringan. Jadi berbuka nggih, jadi maghrib berbuka, setelah itu dibebaskan sampai nanti yaitu terbit fajar. Tapi kalau zaman dulu tidak. Oleh karena itu ayat ini uhilla lakum lailatas siyam. Jadi dihalalkan bagimu di malam, maksudnya bulan Ramadan ya, yaitu malam puasa, arrofasu bercampur ya, ila nisaikum yaitu dengan istri-istrimu. Jadi ini rusuh keringanan yang mana orang-orang dahulu mengalami masakot, kesulitan yang luar biasa ya. Kalau kita kan enggak, kita puasanya enak ya. Bahkan kalau misalnya berbuka maksudnya itu bersahur, itu sunahnya kan diakhirkan itu kalau sahur. Tapi kalau berbuka sunahnya itu dipercepat, artinya begitu datang maghrib maka segera untuk berbuka. Bukan berarti dipercepat belum maghrib setelah itu berbuka, bukan itu nggih. Yang dimaksud dipercepat itu waktu maghrib, begitu maghrib datang maka langsung berbuka, tidak menunda. Kalau bisa sebelum sholat itu hendaknya kita berbuka terlebih dahulu walaupun hanya seteguk air. Karena kadangkala ketika orang itu belum berbuka, akhirnya di dalam sholatnya itu tidak tenang. Makanya jenengan kalau puasa, begitu maghrib datang segera berbuka dengan mungkin buah yang manis atau minuman yang manis, setelah itu dilanjutkan langsung sholat. Lek jenengan boten berbuka dulu, itu biasanya ketika sholat kadang-kadang mikirkan makanan, sing dipikir panganane karo ngombe nih. Padahal sudah dipersiapkan semenjak siang tadi. Tuh, ya. Jadi dihalalkan. Kata Allah, hunna mereka libasun pakaian lakum bagimu. Ya. Wa antum dan kamu libasun pakaian lahunna bagi mereka. Ini kalau menurut Ibnu Abbas yang dimaksud libasun ini adalah ketenangan. Tapi ada sahabat lain yang menafsirkan bahwa libasun itu memang pakaian selimut. Nah ini bisa digabungkan antara
suami dan istri itu memang pertama saling membutuhkan, saling menjadi pakaian pelengkap. Dengan kelengkapan itu akhirnya mendatangkan ketenangan. Makanya di dalam keluarga itu harapannya kan menjadi yaitu keluarga sakinah mawaddah, kasih sayang. Ya. Lah yang tidak bisa itu kan kadang-kadang warohmah. Warohmah itu kasih sayang suami istri tidak ada sebabnya. Bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, bukan karena yang lain. Tapi cintanya itu, warohmahnya, cintanya, kasihnya itu karena Allah. Jadi benar-benar pernikahan itu karena Allah. Itu warohmah. Dan ini jarang. Karena rata-rata orang itu kasih sayang. Itu pertama kadang-kadang ketika masih muda. Lek kelihatan masih tampan, masih cantik, biasanya kan ada kasih sayang, cinta. Tapi begitu tampannya hilang, cantiknya hilang, kadang-kadang itu tidak timbul yang namanya yaitu kasih sayang atau cinta. Itu berarti nikahnya itu bukan karena lillah, tapi karena bisa kecantikan, bisa harta, bisa karena yang lain. Lah itu harus kita apa nggih? Artinya pernikahan itu harus benar-benar kita niati yaitu karena Allah. Ini biasanya kalau sudah sama-sama tuanya itu baru insya Allah ada yang namanya warohmah. Sampeyan tanya yang sudah tua tapi masih berduaan, itu katanya kalau ditanya itu sudah kayak teman, sudah kayak teman. Jadi enggak seperti waktu muda. Jadi warohmah. Selain itu ada makna yang tersirat bahwa laki-laki perempuan itu saling menjadi pakaian. Pertama adalah melengkapi kekurangan, saling mengisi. Tadi kalau misalnya ada kekurangan, maka yang melengkapi adalah sebaliknya suami istri. Terus yang kedua, suami istri itu karena menjadi pakaian maka harus mampu menutupi segala yang menjadi aib, baik itu suami ataupun istri. Jadi kalau misalnya ada aib pada suami, jangan pernah diceritakan hal tersebut. Karena ketika cerita tentang aib suami ataupun istri, orang itu akan dilaknat oleh Allah. Aib itu kan tidak boleh diceritakan. Tapi sekarang kan banyak, ngapunten, banyak para wanita, ini yang paling banyak nggih, itu menceritakan aib suaminya. Jadi kalau ada istri suka menceritakan aib suaminya, sulit untuk masuk surga. Iya, karena istri itu paling mudah masuk surga. Pertama, kalau menurut hadis Nabi, laksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami, dijamin oleh Allah masuk surga. Lah gampang toh niku. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat pada suami. Nah, taatnya taatnya niki yang biasanya niku ada kendala biasanya. Nggih.
Terutama dikala suami itu sudah tidak produktif. Paham nggih? Lek jek produktif biasanya taat. Lek cara kasare jek duwe kaya. Tapi lek wis gak duwe kaya, nah kadang-kadang mulai napa? Rata-rata itu tidak taati. Alasannya karena tidak memberikan nafkah. Tunggu. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu saling melengkapi, saling menutupi yang menjadi aib keduanya, yaitu antara suami dan istri. Okay. Oleh karena itu hendaknya kita ketika artinya menjalani sebuah pernikahan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu keluarga sakinah mawaddah. Yeah. Itu tujuan Allah menjadikan yaitu pernikahan. Tapi ada juga yang berkata jangan nikah itu golek musuh. Nikah itu golek musuh. Itu artinya orang yang tidak bisa memahami tentang pernikahan. Ya mesti kadang ada kecocokan, kadang tidak, antara suami istri, kadang antar anak, kadang problemnya berada pada anak dan lain sebagainya. Itu sudah biasa. Kalau di dalam keluarga misalnya ada ketidakcocokan, dalam arti mesti ada perselisihan, itu wajar, biasa. Yang penting kita harus dewasa dan mampu menyelesaikan yaitu setiap masalah yang kita hadapi. Jadi setiap masalah yang kita hadapi kita selesaikan dengan sendirinya. Kalau memang kita tidak mampu, maka baru mencari orang yang mampu menyelesaikan masalah kita. Itu pun kita enggak ngawur. Ketika bercerita harus mencari orang-orang yang benar-benar amanah. Lek wong Jawa ngarani kumbi. Napa? Enggak gampang cerita nanggone wong liya. Biasanya ditekani wong menyelesaikan masalah tapi suka cerita kepada orang lain, iku padha ae. Karena kadang-kadang sebuah masalah itu kadang-kadang memang aib yang harus disembunyikan. Oleh karena itu, kalau orang itu setiap saat didatangi orang sebagai pemberi solusi, itu hendaknya mampu, yaitu artinya memendam setiap masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Cukup dirinya saja yang tahu. Alima telah mengetahui Allah annakum bahwasanya kamu kamu adalah tahtanuna, kamu berkhianat anfusakum atas dirimu. Fataba, maka dia mengampuni alaikum atasmu, wa'afa, dan dia memaafkan angkum daripadamu. Maksudnya begini, jadi asbabul nuzulnya ayat ini itu begitu. Pertama, pada saat itu para sahabat itu mengalami masaqat, permasalahan yang cukup berat, karena di dalam puasa hanya diberi kesempatan mulai maghrib sampai Isya. Itu kan bukan waktu yang lama toh. Jenengan kalau setelah berbuka kait leyeh-leyeh kan pun Isya biasanya. Nggih, mari ngono kudu tarawih. Lah masalah yang dihadapi para sahabat pada saat itu waktu harus berbuka. Nggih. Datang maghrib harus berbuka. Dan kadang-kadang yang namanya kebutuhan biologis itu kadang-kadang juga harus dipenuhi. Karena setiap Ramadan itu enggak boleh pokoknya maghrib sampai Isya. Akhirnya pada saat itu banyak
para sahabat yang khianat terhadap dirinya. Artinya setelah Isya banyak yang makan, dan setelah itu yaitu berhubungan suami istri. Salah satunya adalah Umar bin Khattab pada saat itu. Akhirnya setelah Umar bin Khattab melakukan demikian, maka di pagi harinya Umar bin Khattab datanglah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mengadu kepada Allah juga kepadamu. Apa yang terjadi? Saya tadi malam telah berbuat dosa katanya, yaitu telah menggauli istri saya. Maka sahabat yang lain berprasangka, wah mesti Umar ini akan maksudnya dimarahi dan lain sebagainya. Ternyata justru setelah Umar mengadukan sedemikian rupa, karena pada saat itu bukan hanya Umar bin Khattab saja, tapi banyak para sahabat yang melakukan hal yang sama karena tidak kuat. Akhirnya turunlah ayat ini, mulai uhillalakum sampai yaitu niki nggih, alimallahu annakum kuntum tahtanuna dan seterusnya. Jadi Allah itu tahu ternyata kamu itu sebenarnya tidak tahan untuk menahan hawa nafsu. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Umar dan para sahabat yang lainnya pada saat itu dimaafkan, diampuni oleh Allah, taubatnya pun diterima. Dan pada saat itulah, di saat kejadian itulah, maka mulai dihalalkan, yaitu di malam bulan Ramadan, mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Jadi waktu yang cukup lama, sebagaimana yang kita lakukan, yaitu kita ini, maksudnya di bulan Ramadan. Jadi setelah itu dimaafkan, dan banyak kejadian pada saat itu. Cuman yang disebutkan pada saat itu namanya adalah Umar bin Khattab, tapi banyak sekali. Jadi Umar bin Khattab itu mewakili bagian dari para sahabat yang tidak kuat untuk menahan nafsu. Setelah itu wabtahu, dan carilah makataba, apa yang telah menetapkan Allah lakum untukmu. Nah, setelah itu Allah yaitu memerintahkan kepada umat Islam untuk yaitu artinya menghubungin atau berhubungan suami istri pada bulan Ramadan untuk meraih atau untuk mendapatkan yaitu keturunan. Jadi yang dimaksud makataballah kalau menurut Ibnu Abbas adalah untuk mendapatkan keturunan ataupun anak. Sehingga mulai saat itulah dihalalkan oleh Allah berhubungan suami istri mulai atau setelah maghrib sampai yaitu terbit fajar. Wakulu, dan makanlah, wasrobu, dan minumlah, hatta sehingga yatabayyana. Nah, yatabayyana jelas lakum bagimu al-khaitu benang al-abyadu putih minal khaiti lan benang al-aswati hitam yaitu minal fajr yaitu waktu fajar. Nah, ada sebenarnya asbabul yang lain tentang ayat ini. Di antaranya pada saat itu ada yaitu sahabat yang bernama Qais ibnu Sirmah, atau ada yang menyebut Sirmah ibnu Qais. Pada saat itu dia berpuasa. Ini sebelum itu sebelum ada yaitu buka sampai terbit fajar. Jadi Qais pada saat itu berpuasa, dan di siang harinya dia bekerja di lahannya, di ladangnya seharian penuh. Setelah itu waktu hampir maghrib akhirnya pulang. Begitu pulang maka Qais ibnu Sirmah ini bertanya kepada istrinya, wahai istriku, engkau punya makanan apa? Kata istrinya, saya tidak punya makanan apa. Samen bayangno,
Jadi orang puasa dulu mau buka itu loh tidak ada yang dibuat buka. Bertanya pada istrinya, wahai istriku punya makanan apa? Saya tidak punya makanan apa-apa. Kalau begitu saya akan mencari makanan. Istrinya ya hampir maghrib keluar mencari makanan. Saking lelahnya, akhirnya Ibnu Qais ini tertidur. Pas istrinya pulang melihat Ibnu Qais ini sudah tertidur, kecewa, ya. Alangkah kecewanya engkau. Kenapa? Karena sudah tertidur maka tidak boleh berbuka. Akhirnya Ibnu Qais ini melanjutkan sampai besoknya lagi tetap bekerja di ladang. Jadi puasa itu tidak mengurangi aktivitas. Mpun lek poso turu wae mari subuh turu. Nggih. Mari ngono terus napa? Duhur turu maneh. Mari ngono salat duhur turu maneh. Salat asar turu maneh, buka lemes. Nggih. Alasannya puasa. Terus dalilnya tidurnya orang puasa itu ibadah. Bukan itu. Nggih. Alangkah baiknya bila mana yaitu puasa kita itu kita gunakan aktivitas yang lebih bermanfaat. Bukan alasan yaitu apa? Ibadahnya atau tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya turu ngantak kuping iki lemes. Nggih, karena tidak pernah puasa. Jadi aktivitas itu sebagaimana biasa. Cuman mungkin kalau pas terik matahari sedang panas mungkin kita bisa mengurangi waktu kita agar kita tidak apa nggih. Artinya yaitu puasanya tidak terlalu berat. Lah Qais melanjutkan sampai siang. Lah dia kan tidak berbuka. Akhirnya di siang hari dia pingsan. Ibnu Qais ini pingsan semaput. Akhirnya dilaporkanlah kepada Rasulullah. Akhirnya setelah itu turunlah ayat ini sampai wakulu wasrobu hatta yatabayana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati minal fajr. Itu asbabul nuzulnya adalah yaitu Ibnu Qais. Makanya puasa kita itu sekarang itu sebenarnya ringan. Kalau berbuka disuruh kalau sahur disuruh akhir, kalau berbuka disuruh awal. Tunggu. Lawakulu dan makanlah wasrobu dan minumlah hatta sehingga yatabayyana. Ya, itu jelas lakum bagimu al khaitu itu benang, al abyadu putih minal khaiti dari benang al aswad yang hitam. Sebelum turun ayat penjelas sebagai minal fajr yaitu fajar. Pada saat itu para sahabat ketika mau tidur dan mau puasa itu membawa benang putih dan hitam. Pertama diikatkan di kaki. Diikatkan di kaki. Setelah itu kalau sahur atau makan minum di malam hari, itu sampai benar-benar yaitu antara benang hitam dan putih itu jelas kelihatan. Ini sebelum yaitu turun ayat minal fajr. Banyak para sahabat ono sing nggawa napa benang putih sama hitam digelehno nisor bantal. Tujuannya napa didelok? Lek bengi niku. Lek wis jelas antara hitam dan putih berarti tidak boleh sahur. Ya akhirnya kepadangan kabeh to. Wong delok benang hitam karo putih.
padahal yang dimaksud oleh Allah yaitu khaidul abyadu minal khaidil aswadi itu adalah minal fajr, sampai yaitu turun fajar. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kok napa nggih niki jenenge bahasa napa? Majas nggih. Niki bahasa majas, kias. Yang dimaksud itu bukan kok benang asli hitam kali putih, tapi benang hitam dan putih itu jelas yaitu datangnya siang, yaitu hilangnya malam. Yaitu dimulai dari terbit fajar. Lah fajar itu ada dua. Jadi fajar sodik, fajar yang benar itu adalah yaitu garis putih yang lurus. Ada yang mengatakan dalam hadis itu ada yaitu garis merah, memerah lurus. Tapi kalau garis itu adalah seperti yaitu ekor harimau, maka itu adalah bukanlah yaitu fajar sodik. Ternyata setan pun banyak menipu dulu. Jadi fajar itu kadang-kadang ditipu oleh setan. Ada garis tapi melengkung, koyok buntute macan. Itu bukan sesungguhnya. Itu adalah yaitu yang dibuat oleh setan agar yaitu umat Islam atau orang mukmin pada saat itu menghentikan sahur atau melakukan sholat subuh padahal belum datang. Pada saat itu kan hanya menggunakan ru'yah, yaitu mata. Rasulullah niku lek kate sholat leren delok dhisik. Cuman saking apale Rasulullah itu sudah hafal karena kebiasaan. Lah kita kan enggak. Kita sekarang sudah modern. Waktu subuh, waktu imsak dan lain sebagainya. Gitu. Niku gampang kalau sekarang. Nah, waktu sahur, kenapa sampai terbit fajar? Ini menunjukkan batas akhir niku sampai itu nggih, sampai terbit fajar. Jenengan lek imsak, biasanya kan ada jarak antara sahur dan waktu yaitu sholat subuh. Itu ditanyakan para sahabat kira-kira membaca sebanyak 50 ayat. Maka sekarang diperhitungkan 50 ayat itu kira-kira ketika dibaca itu 10 menit. Biasanya kan ada imsak kan sampai waktu subuh. Sebenarnya itu masih boleh untuk sahur. Cuman ulama memberikan hukum makruh. Kenapa? Kehati-hatian jangan sampai kita itu lewat sampai waktu subuh. Itu sebenarnya kalau sahur juga nggak apa-apa. Wong batasnya itu sampai yaitu waktu subuh. Cuman kadang-kadang kita kan nggak tahu kapan waktunya subuh. Kadang-kadang subuhe kari dhewe, kancane jam 4 kuno jam 5 kait subuh. Lah lek pathokane subuhe wong iku ya apa? Lah ya sahure kok kawanan. Oleh karena itu sekarang enak, nggih. Banyak di HP, di radio sudah menyiarkan waktu imsak, bahkan di masjid-masjid itu sudah ada pengumuman. Dan itu cukup mudah. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa yaitu orang yang berpuasa itu disunahkan untuk sahur. Kata Rasulullah, sahurlah karena di dalam sahur itu ada kebarokahan. Selama umatku, kata Nabi, bersahur diakhirkan, berbuka dipercepat, maka dia akan selamat. Artinya dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Karena orang yang bersahur niku insya Allah ketika berpuasa dia akan tenang. Dia akan tenang. Beda dengan orang yang tidak sahur. Kenapa?
Karena ibaratnya kita itu cuman mengganti waktu makan. Misalnya sahurnya diakhirkan mendekati subuh, itu kan sama dengan orang sarapan. Setelah itu terus apa? Ketika berbuka, begitu maghrib datang kita langsung berbuka. Oleh karena itu hendaknya kalau sahur diakhirkan, tapi kalau buka dipercepat. Begitu maghrib langsung kita yaitu berbuka. Selain itu di dalam sahur dan buka itu ada waktu mustajabah untuk berdoa. Maka kita sempatkan dikala kita berbuka, sempatkanlah doa yang menjadi yaitu apa mungkin problem kita, karena di waktu itulah waktu mustajabah, waktu yang sangat gampang untuk dikabulkan oleh Allah. Itu dikala sahur dan berbuka. Kalau pada zaman Rasulullah itu ada 2 adzan. Yang pertama adalah adzannya yaitu Bilal. Itu di jam kira-kira jam 3 kalau sekarang. Di jam 3. Karena kata Rasulullah, janganlah kamu berhenti sahur ketika adzan pertama adzannya Bilal. Karena adzannya Bilal itu membangunkan orang untuk sholat tahajud. Jadi dulu ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar jam 3 misalnya. Lek sampean saiki adzan jam 3, wis mesti akeh wong komen. Gitu. Iku lapo jam 3 kok adzan. Kalau zaman Rasulullah itu ada. Adzannya Bilal itu di jam 3. Nanti kalau adzan subuh itu adzannya Umi bin Abi Maktum. Tiang sing buta niku lho nggih. Itu adzannya subuh. Maka kata Rasulullah, kalau adzannya Bilal jangan berhenti untuk sahur. Baru mendengar adzannya siapa? Umi bin Abi Maktum. Lah niku barulah yaitu napa berhenti untuk sahur. Nggih, niku zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan kita paling gampang dan mudah. Bahkan di masjid ada imsak. Wis krungu imsak kok jik mangan. Nggih. Apa-apa gak krungu ya batal. Nggih, jadi kita harus tetap berhati-hati. Itu nggih. Ini dalam hal yaitu apa? Artinya sahur, maka perlu diakhirkan. Bahkan urusan dengan puasa termasuk yaitu orang-orang pada zaman sahabat, bahkan Rasulullah pernah yaitu apa melakukan. Rasulullah itu pernah junub pas mepet, begitu apa mau mandi ternyata yaitu apa sudah waktu subuh. Maka Rasulullah tetap melanjutkan puasa, setelah itu dia mandi. Ini hadis riwayatnya yaitu Siti Aisyah. Ya, jadi boleh. Jadi tetap dilanjutkan puasa, ya, tapi mandinya yaitu mandi setelah itu sholat subuh. Faham ya? Jangan dibatalkan. Kadang-kadang lek gak ngerti, orang niat puasa itu harus sholat atau mandi terlebih dahulu karena dalam keadaan junub. Tidak. Kalau memang sudah mepet, ya, kita mengutamakan misalnya sahur dulu. Nanti mandinya setelah sahur, karena mandi setelah sholat subuh tidak apa-apa. Tapi kalau bisa sebelum sholat subuh hendaknya kita sudah suci dan sahur dalam keadaan suci. Itu kalau bisa. Tapi kalau terpaksa maka boleh, nggak apa-apa. Jangan membatalkan puasa alasannya saya tadi belum mandi sehingga nggak boleh niat. Akhirnya tidak puasa Ramadan. Lah itu enggak boleh. Tsumma atimu, kemudian atimu sempurnakanlah asyama, yaitu puasa ilal lail sampai malam. Maksudnya menyempurnakan puasa sampai malam
Awal malam itu adalah diawali dari yaitu terbenamnya matahari sampai maghrib maksudnya. Ya, sampai maghrib. Tidak boleh yaitu puasa wisol. Puasa wisol itu melanjutkan puasa tanpa berbuka. Paling tidak kata Nabi wisol itu sampai sahur. Misalnya nggih, puasa setelah itu waktunya buka tidak buka baru nanti sahur. Tapi itu kan namanya menyiksa diri. Lah pokok angel-angel. Islam itu memberikan kemudahan, keringanan, rukhsah kepada kita. Waktunya buka disuruh segera buka, waktunya sahur diakhirkan. Kenapa kita harus mendolimi diri? Kalau pada zaman Rasulullah banyak loh orang demikian, kepingin puasa ngeplak. Napa ngeplak niku? Terus gak usah buka. Kok angel-angel? Oleh karena itu ketika kita mengikuti Islam itu sangat gampang, enteng. Gak usah sing angel. Jadi kita sempurnakan puasa kita sampai waktu terbenam matahari langsung kita berbuka. Wala dan janganlah tubasyiru, kamu mencampuri mereka, wa antum dan sedang kamu akifun, orang yang iktikaf fil masajid di dalam masjid. Ini terutama biasanya kalau zaman Rasulullah dulu iktikaf itu di 10 hari yang terakhir. Ketika kita niat niat iktikaf, Rasulullah itu kalau iktikaf kan tidak pernah pulang dari masjid. Pokoknya 10 hari terakhir, malam 21 sampai malam hari raya, itu dia berada di masjid. Dan bahkan para sahabat itu banyak yang membuat kemah-kemah, tidak pulang, iktikaf di masjid, sholat, membaca Quran, zikir di situ selama 10 hari. Nah ketika iktikaf maka dilarang untuk mencampuri istri. Iktikaf dadae mantuk, setelah itu menyampuri istri, setelah itu kembali lagi tidak boleh. Jadi kalau misalnya ada keperluan pulang itu hanya sekedar misalnya buang air besar, buang air kecil. Rasulullah dulu pernah pulang, itu pernah mendatangi Aisyah pada saat itu hanya disisir kepalanya, itu disisir oleh Aisyah. Tidak lebih dari itu. Dalam keadaan iktikaf. Tapi kalau tidak iktikaf maka meskipun di bulan Ramadan tetap yaitu Allah menghalalkan, tidak apa-apa. Tilka itulah hududu, yaitu batasan atau hukum-hukum Allah, fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Artinya sesuatu yang menjadi larangan Allah itu janganlah pernah engkau dekati. Misalnya pas waktu iktikaf, nah ternyata pulang ke rumah misalnya mencium istrinya, itu sebenarnya tidak apa-apa kan, tapi karena dalam keadaan iktikaf yang dikhawatirkan nanti tidak kuat untuk menahan hawa nafsu, maka kalau bisa dikendalikan. Ini jadi jangan mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kadzalika demikianlah yubayyinu menerangkan Allah ayatihi ayat-ayatnya linnasi kepada manusia la'allahum supaya mereka yattaqun, mereka bertakwa. Itu diantaranya hukum-hukum Allah yang telah diterangkan, dan Allah memberikan kemudahan bagi manusia termasuk kita diberi kemudahan oleh Allah dan tidak menghendaki kesulitan. Akan tetapi bila mana Allah memberikan larangan, jangan pernah yaitu mendekati saja larangan itu yang akhirnya kita terjerumus pada kesesatan atau kemaksiatan. Itulah peringatan dari Allah. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah
untuk senantiasa mampu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.